Nah kalau misalnya dia bilang oke deh, saya bisa nawar nggak 110, nggak apa-apa untuk 10 juta, yang penting tetap jalan. Kenapa milih WO? Karena WO itu kan orang pasti akan nikah terus, karena generasi-generasi muda itu akan jalan terus. Kalau misalnya kamu udah jalan semuanya, bisa dibayangin dong guys, 1 bulan itu berapa penghasilan kamu. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way. I'm OMW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, sebelum aku nge-share tentang cara bagaimana berbisnis yang baik dan untuk banyak pundi-pundi, tapi di like, subscribe, dan share serta komen di YouTube channel aku. Nih buat kalian ya yang baru-baru bisnis, misalnya kalian punya modal hanya 1 juta rupiah dan kalian bingung kan mau bisnis apa nih. Kalian tuh passionnya di mana? Kayak misalnya kamu tuh pada bisa masak, ya kamu coba aja bikin masakan, terus kamu tes dulu ke orang rumah kamu ataupun sama teman dekat kamu bagi. Kalau mereka bilang enak, yaudah kamu jualan masakan. Kalau misalnya kayak aku di bidang desain interior, terus aku juga di bidang wedding organizer, dan aku properti, dan aku juga beberapa bidang lainnya lah ya. Kayak misalnya aku desain interior, pasti aku akan bertanya sama klien aku bagaimana dia sukanya seperti apa, dan dia maunya modelnya seperti apa. Kayak misalnya aku sukanya itu yang agak-agak Mediterania, kerajaan, sedangkan klien aku sukanya minimalis. Ya udah deh, aku harus ikutin fashionnya dia, dan kita harus tetap humble. Terus kita hitung tuh semuanya. Misalnya kita modalnya itu adalah 100 juta, sedangkan kita itu harus memberikan penawaran sama klien kita itu 25%. Kalau saya sendiri ya, jadi 125 juta. Nah kalau misalnya dia bilang oke deh, saya bisa nawar nggak 110, nggak apa-apa untuk 10 juta, yang penting tetap jalan. Nanti kan dari klien 1 bisa direkomended lagi ke klien 2 atau saudaranya atau yang lainnya. That's why kalau misalnya untung itu nggak usah banyak-banyak guys, untung sedikit aja, yang penting jalan. Dan satu lagi, misalnya kalau misalnya buka bisnis itu jangan cuma satu. Kenapa cuma harus banyak gitu? Karena kalau misalnya bisnis desain interior kamu 1 nih ya kan, terus 2 bisnis kamu wedding organizer ya kan, desain interior, terus wedding organizer, lalu properti. Nah ini tuh ada 3 ya, ini sih yang bidang aku jalanin. Nah kalau misalnya di desain interior ini lagi kosong, pasti kamu di WO. Kenapa milih WO? Karena WO itu kan orang pasti akan nikah terus, karena generasi-generasi muda itu akan jalan terus. Dan omset kamu itu bisa, misalnya omset kamu kalau di desain interior paling sebulan tuh cuma 50 juta. Tapi kalau di WO itu omset kamu misalnya juga hanya 30 juta. Coba kalau misalnya dua-duanya jalan, berapa omset kamu per bulan? Bisa 80 juta kan? Nah ditambah lagi nih, misalnya kamu properti itu ya, kamu tuh kalau di saya sendiri sih pasti maunya untungnya dikit aja. Kalau misalnya untungnya banyak, pasti ya itu bonus gitu. Jadi buat kalian yang mau usaha itu jangan ngambil untung banyak, untung sedikit aja. Kayak misalnya di properti nih, harga properti misalnya di tetangga sebelah nih guys, misalnya di tetangga sebelah itu propertinya dia jual 400 juta. Nah kita itu harus di bawahnya mereka. Kayak misalnya mungkin dikurangi 20 juta ataupun 50 juta. Kalau misalnya di harga 350 juta kamu udah bisa dapat untung, jual lagi 350 juta. Jangan serakah kayak gitu. Dan satu lagi, harus banyak-banyak bersyukur. Terus juga kita harus banyak-banyak sedekah. Terus bahagiain orang tua, anak, suami, ataupun istri, keluarga, adik-adik, atau kakak-kakak, pasti akan berkah deh. Nah kalau misalnya kamu udah jalan semuanya, bisa dibayangin dong guys, 1 bulan itu berapa penghasilan kamu. Berarti kalau misalnya kamu jalanin 3 bisnis ini, kamu penghasilan sebulan itu bisa sampai mencapai 200 juta, bahkan lebih. Nah kalau misalnya kamu dari mungkin ini kebesaran ya kalau untuk pengusaha pemula. Nah
yang tadi yang aku bilang itu, kayak misalnya kamu bisa masak, modalnya 1 juta. Masakan itu modalnya 1 juta itu bisa dapat untungnya itu 200%. Karena apa? Karena kamu juga harus hitung tuh tenaga kamu, terus buat minyak, buat gas dan lain-lain. Kalau misalnya masakan kamu enak, pasti bakalan dicari. Dari kamu jadi jual retail itu, terus kalau kamu ulet, terus kerja keras, niat, doa, dan gak putus asa, pasti juga bakalan naik terus dan maju, karena nggak ada usaha yang sia-sia. Tapi kalau misalnya kamu udah lakuin itu semua, terus Allah bilang takdir, ya kan? Balik lagi nih ke takdir. Allah bilang, oh semuanya harus di cut dulu, dimulai dari nol. Terus aja, terus lagi, jangan kamu putus asa. Kayak misalnya kamu seorang desain interior, WO atau properti, itu klien zaman sekarang itu sukanya itu ketemu langsung sama ownernya, sama yang pemberi jasa tersebut. Itu adalah bisa mempererat kamu, dan klien pasti akan lebih nyaman. Tapi kalau kamu pakai anak buah, itu pasti dia akan mikir-mikir gitu, karena dia pikir kalau misalnya pakai anak buah itu harus, aduh nanti kalau misalnya dealing gue harus ketemu lagi dong sama ownernya, terus prosesnya juga cukup lama banget ya. Jadi mendingan walaupun kamu sudah jadi bos, tetaplah kamu humble, tetaplah turun tangan, dan tetaplah jangan malu, jangan gengsi kayak gitu. Kayak misalnya nih, kamu ketemu sama, namanya kita ketemu sama orang banyak, lalu pasti berganti-ganti orang dong, misalnya kamu ketemu sama orang lagi, misalnya dia menawarkan bisnis, boleh tuh kamu pelajarin bisnisnya apa. Kayak aku nih, aku kan baru memperbanyak lagi bisnis aku, bisnis di perfilman. Kita pelajarin dulu seperti apa, karena kalau kita belajar terus kita punya modal, pasti semuanya akan bisa kok. Nggak perlu yang namanya harus yang profesional. Misalnya kayak misalnya mau jadi produser, itu nggak perlu yang namanya harus belajar terus harus sekolah dulu, itu nggak perlu, karena otodidak itu pasti bisa deh, asalkan punya kemauan gitu guys. Nah kalau misalnya kayak aku suka diamond, ya kan, ya udah tuh aku suka diamond, dan aku pun jual diamond, karena aku tuh tahu lama-lama kita tuh dari nggak ngerti apa-apa pasti akan ngerti, karena saking kita suka, menyukai, kebiasaan, jadi semuanya menjadi terbiasa, dan itu bisa dihasilkan juga gitu. Dari hobi kita tuh bisa menghasilkan uang juga kayak gitu. Misalnya kita diamondnya harga 20 juta, otomatis kalau kita akan sering beli, terus kita akan ketemu dong sama orang-orang yang memang pecinta diamond. Nanti lama-lama tuh kalian akan ketemu tuh sama yang memang pembuat diamondnya, otomatis harganya akan murah lagi, dan itu bisa dijual dari kayak gitu. Terus kayak misalnya kamu jangan malu nih, misalnya kamu udah jadi pengusaha gede, selalu kan ada yang bilang, gila lo ya udah punya usaha gede tapi masih tetap aja jualan recehan. Karena ya 1 juta kalau nggak ada 1.000 perak nggak akan jadi 1 juta. Jadi nggak ada tuh yang namanya gengsi tuh nggak ada guys. Mau pundi-pundi banyak, makanya usaha jangan gengsi dan usaha yang banyak. Itu dulu tips dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.